sudah seperti itu Anda tutup saja langsung doce. Maka akan muncul dua di sini. Dua PLS file Anda, terserah Anda kasih nama apa, ada dua. Satu Microsoft Excel CSV, satu yang worksheet. Maka yang dibaca adalah yang ini oleh PLS. Ya, maka itu yang pertama Anda lakukan. Baru Anda mulai buka dengan Smart PLS. Kalau Anda menggunakan Smart PLS 4, semua bisa baca. Ya, Anda tidak perlu CSV juga tidak apa-apa. Dia baca SPSS, dia baca Excel biasa, dia baca TXT dan sebagainya, dia sudah bisa baca itu. Tapi karena Anda menggunakan versi 3, maka harus berubah ke CSV. Dan sini kita coba cek versi apa yang kita bisa suruh. Kalau ada ya coba dari versi apa. Yang 4. Jadi kita coba ke sini. Intinya cuma bisa ya. Si konek internet. Bisa ya, terus pakai 3 saja. Kok delay? Ini mesti pakai yang free. Baru isi email semua. Ini kan mesti pakai internet. Nanti saya bisa, kita pakai yang mati. Kita boleh bikin. Kita tuh pakai 3 ya. Oke. Sekarang kita akan mengolah data dengan menggunakan data yang tadi. Makanya kita tadi tanya siapa sudah coba mengolah data. Dimulai dengan project. Anda ketik terserah nama apa. Misalnya Anda posisi ke apa terserah. Kita kasih saja ya. Baru setelah oke, di sebelah kiri akan muncul latihan namanya dengan double klik ke import data dan lambang PLS. Anda double klik ke import data. Ini langsung kelihatan. Dia hanya merujuk kepada ini CSV atau TXT. Kalau Anda pun data bisa dirubah ke TXT boleh, Anda pun data ke CSV juga boleh. Tapi intinya harus dirubah ke sini. Nanti tidak membaca yang lain. Baru Anda ambil nama file Anda, baru setelah itu import data file, oke saja. Baru di sebelah sini sudah ada Anda punya semua ukuran. Yang kalau di PLS, maka kita harus cari satu-satu. Media mengurus. Ini ada standar deviasi, kurtosis, dan skewness. Ini nanti kalau Anda bikin tesis dan disertasi boleh. Tapi kalau cuma trivial, aman begini diabaikan saja. Hanya menggambarkan deskripsi data. Ya, jadi Anda jangan terpaut dengan kita pun datanya begini semua. Kalau Anda baca seperti itu boleh, tapi itu ada pun pengetahuan. Tapi yang lain tidak. Lalu ini Anda punya indikator. Ini korelasi antar indikator. Di SPSS tidak diketahui korelasi antar indikator. Karena korelasi antar variabel. Bisa antar indikator, tapi ini langsung antar indikator. Ya, makanya dia pun sungguh dia benar semua bernilai 1. Ini korelasi antara indikator. Jadi korelasi antara indikator X11 dengan X12 0,3. Nah, korelasi antara dirinya sendiri pasti sudah data. Kalau melihat Anda pun data, ini Anda punya data. Ya, Anda punya data mentah. Ada 99 data. Ya. Yang lihat 100 di bawah sini, Anda beri ke 100. Ada 99 di sini. Kalau saya 99, tetapi karena katong kasih masuk datanya dari kolom pertama. Ini nama variabel ya. Jadi tidak dihitung sebagai sampel size. Kita dihitung sebagai sampel. Yang dihitung sebagai nama kolom. Setelah itu double klik di latihan untuk mulai menggambar model. Ya.
Untuk menggambar model, supaya bidang gambar Anda itu besar, Anda bisa menghilangkan ini, atau Anda bisa menggunakan tanda minus atau plus. Satu-satu sampai dengan variabel tersebut terpenuhi indikatornya, Anda tarik ke kanan. Dua, Anda tarik ke kanan. Kalau Anda rasa ini terlalu setengah mati, terlalu besar, Anda kasih kecil. Bisa dikecilkan atau Anda mau menghilangkan ini juga boleh. Terserah Anda ya, itu pilihan di Anda. Baru pilih. Baru pilih. Anda taruh saja sembarang, terserah. Tapi itu sembarang, nanti kan diatur dari belakang. Nah, untuk itu, untuk gambar Anda rapi, maka Kegiat grid snap, Anda hilangkan ini saja. Kalau Anda besarkan lagi, kalau Anda rapikan gambar. Ya tergantung Anda ini. Yang ada aturan bahwa gambar ini harus seperti ini, yang ada. Gimana Anda bisa menggambar dan itu membuat model Anda mudah dibaca? Ya, Pak. Ya. Ini kan aplikasi yang susah-susah. Untuk pindahkan kami itu sudah jelaskan, Anda bisa atas boleh, Anda bisa ke kiri boleh, Anda bisa ke bawah boleh, Anda bisa ke kanan. Itu tergantung Anda ya. Saya rapikan saja gambar Anda. Usahakan angka-angka nanti diolah yang ditutup oleh yang kuning maupun yang merah, ya, akan seperti itu. Setelah itu Anda tarik garis. Jadi gambar ini seni, terserah Anda mau gambar bagaimana. Bisa Anda olah setelah semuanya menjadi biru. Kalau salah satu belum biru, supaya yang ini typo, ini kalau Anda tarik kan tetap dia typo ini. Kemana saja itu? Maka Anda klik, baru Anda pakai sel, dia mati. Supaya Anda mau ke atas ke bawah sudah tidak lagi terganggu dengan panah. Ya. Nah, setelah Anda bikin seperti ini, maka Anda klik kanan, rename. Nama variabelnya apa kemarin? Apa? Nama variabel sebarang-sebarang saja. Ini nama variabel. Apa kemarin? Kualitas produk secara logika berpengaruh terhadap apa? Dan pembelian harga berpengaruh terhadap apa? Keputusan pembelian. Oke, keputusan pembelian berpengaruh terhadap apa? Ya? Apa? Keputusan pembelian. Kalau orang sudah beli dia apa? Loyal. Ya. Ini aku masuk akal. Logika toh. Konsumen atau pelanggan? Konsumen. Pelanggan. Pelanggan. Mengapa pelanggan? Dia sudah apa? Banyak produk lagi apa?
Oke, kalau sudah seperti ini, maka Anda boleh menggunakan kalau mau kasih besar juga boleh gambarnya, kasih kecil juga terserah ya. Seperti itu. Setelah ini Anda calculate. Anda akan menguji yang disebut dengan auto model atau biasa uji varietas dan reliabilitas di PLS dikenal dengan auto model. PLS algorithm Anda klik. Ini Anda biarkan seperti biasa, jangan dirubah, baru start calculation. Lalu Anda lihat di auto loading. Kalau merah-merah seperti ini, maka harus dikeluarkan dari bed. Untuk 0,6 boleh, 0,681, 0, ini sampai 0,4 juga boleh. Ada dua pendapat dari orang Indonesia, kalau saya salah itu menurut Ratmono. Ratmono 0,4 itu masih boleh. Tapi kalau menurut Chin 98 harus di atas 0,4 untuk tipe penelitian yang seperti itu. Maka atau akan menghilangkan ya, ini langsung menghilangkan. Ingat, X11 yang mana yang mau dihilangkan? Ingat, kita saya ingat, kita mau doa ingat. X11 sama dua Y24. Oke. Mana yang dihilangkan? Satu, apa? Y22. 24. Y22 lah ini. 5. Y22. 22. Ya. Mana lagi? 24. Ketiga sama Anda papi rapikan ya. ini terlambat ya. Kaki kanan dan boleh kembali ke kaki. Ready lah. Wes tahu. Sudah rapi, maka Anda hitung ulang. Kalau semua sudah hijau, baru Anda bisa mulai menginterpretasi. Ingat, kalau tadi masih merah, ketika Anda hapus itu harus disimpan. Yang boleh hapus langsung habis. Karena apa? Untuk membuktikan bahwa Anda menggugurkan salah satu mutasi. Jadi ketika masih merah, Anda langsung simpan. Gambar pertama, hasil pertama. Setelah hijau, baru Anda mulai menginterpretasi berdasarkan ini kan dimasukkan dalam tabel nanti ya. Berdasarkan tabel sekian, maka semua variabel dikatakan mempunyai overloading yang baik karena sudah di atas lebih besar dari 0,6 atau 0,7 ya. 0,4 juga boleh, tapi harus ada rujukan. Ingat, Anda menggunakan segala sesuatu yang tidak umum mesti ada rujukan. Kalau menggunakan 0,4 itu sesuatu yang sangat tidak umum. Karena kebanyakan orang menggunakan 0,7 atau 0,6 itu juga harus ada rujukan. Simbolisnya Anda simbol baku bantah. Ingat, skripsi ini akan ditulis sesuatu yang ilmiah. Simbolnya Anda hanya mengandalkan Anda punya logika. Kecuali Anda beradu argumen ya. Tapi selama dalam skripsi Anda mau mempertahankan yang merah tadi, maka Anda bilang walaupun merah berdasarkan Ratmono itu bisa dipakai dan sebagainya. Setelah Anda lihat autoloadingnya sudah hijau semua, Anda pindah di sebelah kanan. Construct reliability dan validity. Maka ketemu dengan yang sama di SPSS perumbat alpha.
Di PLS, korban alfa ini underestimate. Underestimate itu artinya tidak terlalu dipakai. Boleh Anda masukkan, tapi sebaiknya Anda masukkan ROA dan composite variability. Lebih besar dari 0,7. Sebaiknya Anda masukkan dua ini. Kalau ini merah, ini hijau, masukkan yang hijau. Kita ulangi, kalau Anda kompas alfa merah, tapi composite variability-nya hijau, ambil yang hijau. Rujukannya jelas. Imam Ghazali itu bilang bahwa untuk kompas alfa di smart PLS, pengukuran PLS itu underestimate, artinya dia di bawah yang disarankan. Sedangkan kalau composite variability dan ROA ini bisa dipakai karena dia lebih baik. Mana lebih tinggi, 0,915 dan 0,96? Ini lebih baik. Makanya kan kita pernah bilang kalau masih ingat, kalau menggunakan JSP itu ada composite variability yang mirip begini. Kita masih pasti tahu. Kita aja sebelum ada permasalahan apa ada ini, maka lebih bagus digunakan. Lalu ada AP. AP itu lebih besar dari 0,5. Jadi setelah Anda melihat semua struktur ini sudah baik, mulai dengan loading, konstruk, reliability dan quality sudah baik, Anda turun di diskriminan validity. Ada dua cara menghitung diskriminan validity, validitas diskriminan. Dengan menghitung dengan corner letter yang ini, corner letter criterion, Anda melihat kepada nilai diagonal 0,924, 0,801, 0,841 sampai dengan 0,815 itu harus lebih besar dari nilai sebelumnya atau nilai di bawahnya. Semuanya lebih kecil. Ya, nanti Anda interpretasi nilai diagonal untuk variabel harga, keputusan pembelian, kualitas produk dan loyalitas pelanggan itu lebih besar dari nilai sebelumnya, nilai sebelah kirinya atau nilai di bawahnya. Dikatakan dia validitas diskriminannya baik. Ada dengan correlated cross loading. Ada satu dari ada 20 ada lagi dengan yang disebut dengan ATMT. Ini baik-baik ya, ATMT. Yang disarankan itu menggunakan ATMT. Ya, yang disarankan. Tapi kalau Anda sendiri bisa pakai monoletter juga. Yang disarankan ATMT. Nilai ini dikatakan baik apabila lebih besar, lebih kecil dari 0,85 atau 0,90. Kalau ini semua sudah, baru Anda bisa lanjut untuk pengujian hipotesis. Kembali ke gambar. Baru Anda kalkulit, baru Anda proses, baru Anda start calculation. Nah, berdasarkan tampilan base coefficient, data Anda dikatakan semua signifikan karena nilai p-value-nya berwarna hijau. Berwarna hijau artinya lebih kecil dari 0,05. Mau lihat perbandingannya bisa di T statistik. Lebih besar dari 1,96. Atau ada yang menggunakan 1,98. Ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk lihat mediasi. Untuk lihat mediasi itu dari sini ke sini melalui ini. Ini adalah variabel mediasi atau bukan? Iya betul. Untuk kualitas produk ke loyalitas pelanggan, maka Anda lihat di spesifik indirect effect. Kalau dua-dua hijau,
Maka keputusan pembelian adalah variabel mediasi untuk hubungan antara kualitas produk dengan kualitas pelanggan dan harga dengan kualitas. Itu titik-titik itu titik di. Sudah? Siapa yang belum paham? Nanti ulang.